Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul mannan. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'utsu bi asyrafil adyan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ahlil fadli wal ghirfan. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa sari'u ila maghfirati wa ridwan. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Wa qala Allah ta'ala aidan, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama sekali, marilah bersama-sama kita panjatkan segala rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah bisa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Kita diberi Allah nikmat hidup, nikmat iman maupun nikmat Islam, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan, sehingga kita dapat berkumpul, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang sangat kita cintai ini, yaitu dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Selanjutnya, salawat serta salam, tidak lupa kita bersolawat kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersusah mengajak umatnya dari arah utara, selatan, timur dan barat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Semoga dengan selalu kita memperbanyak selawat kepada beliau, insyaallah di dunia kita mendapatkan rahmat, di padang mahsyar kita mendapatkan syafaat, dan di surganya Allah kita mendapatkan sebaik-baik tempat. Amin ya rabbal alamin. Jangan kita seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Sekikir-kikir umatku, kata Rasulullah, apabila disebutkan namaku, mereka tidak mau bersolawat kepadaku. Jangankan kita manusia biasa, jangankan kita manusia yang hina-hina, Allah saja dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat Allah itu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir, Allah telah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi pun lahir, Allah tetap bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi wafat pun Allah tetap bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mengakui cinta Nabi, yang mengakui cinta Rasul, tetapi ketika disebutkan nama Rasulullah, banyak kita yang diam. Jadi betul apa yang kata Rasulullah, sekikir-kikir umatku, kata Rasulullah, apabila disebutkan namaku, mereka tidak mau bersolawat kepadaku. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib memberikan judul khutbah khatib pada Jumat kali ini, terlebih dulu khatib akan berwasiat pada diri khatib sendiri dan untuk para jemaah sekalian. Marilah bersama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Takwa dalam artian mengikuti semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada siang kali ini yaitu bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar, surat yang terpendek di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memberikanmu nikmat yang banyak. Allah saja yang maha pemberi nikmat itu mengatakan bahwa kita diberi Allah nikmat yang banyak. Tapi anehnya kita sebagai manusia itu selalu merasa kekurangan, selalu merasa tidak cukup apa yang telah Allah berikan kepada kita. Padahal jelas Allah katakan inna a'tainakal kautsar, kata Allah. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memberikanmu nikmat yang banyak. Begitu banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu banyak curahan kasih sayang Allah yang Allah limpahkan kepada kita. Makanya kita sebagai manusia hendaklah pandai bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Allah memberikan kita mata untuk melihat. Allah memberikan kita telinga untuk mendengar. Allah memberikan seluruh anggota tubuh kita ini dan mempunyai fungsi masing-masing. Itu adalah pemberian dari Allah dan tidak pernah Allah minta bayarannya. Kalaulah seandainya Allah minta bayarannya, makanya kita sebagai manusia tidak akan pernah sanggup membayar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Walaupun lautan sebagai tintanya dan pohon-pohon sebagai penanya tidak akan pernah sanggup menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kita menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kita sebagai manusia tidak akan pernah sanggup menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kalaulah Allah telah memberikan kita nikmat, lalu kita tidak pandai bersyukur kepada Allah, Allah mengancam, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Jika kita bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Dan jika mengingkari nikmat Allah, Allah mengatakan azabku sangatlah pedih. Dalam surah lain Allah juga berfirman, wa man syakara fa innama yaskuru li nafsi. Jika kita bersyukur, sesungguhnya kita bersyukur untuk kebaikan kita sendiri. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Imam Al-Ghazali mengemukakan 3 cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, bersyukur dengan hati, yaitu mengakui dan menyadari segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, bersyukur dengan lidah, yaitu mengucapkan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, bersyukur dengan amal perbuatan, yaitu mengamalkan dan memanfaatkan anggota tubuh kita ini sesuai dengan tuntunan agama agar kita selamat serta tak mendapat azab. Maka bersegeralah bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Lalu apa bukti rasa syukur kita kepada Allah? Sambungan ayatnya, fasalli li rabbik, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu. Solat kita berarti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau kita solat berarti kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama.
Ibarat kita membangun sebuah bangunan ataupun sebuah rumah, kalau tidak ada tiangnya, maka bangunan ataupun rumah yang kita bangun ini akan roboh. Begitu juga dengan agama. Walaupun ibadah-ibadah lain kita lakukan, lalu kita tidak solat, maka robohlah agama. Mungkin kita tidak bisa naik haji karena kita tidak mampu berhaji. Mungkin kita tidak mampu berzakat karena kitalah yang penerima zakat. Mungkin kita tidak mampu berpuasa karena hal sakit atau pergian jauh. Boleh kita membatalkan puasa. Tapi yang namanya solat, bagaimanapun keadaan kita, mau sehat kita, mau sakit kita, berpergian jauh kita, solat tetaplah wajib. Itu adalah mutlak, tidak bisa kita tinggalkan. Makanya kata Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, kalaulah kita tidak bisa berdiri, boleh kita duduk. Tak sanggup kita duduk, boleh kita berbaring. Tak sanggup kita berbaring, boleh kita menggunakan isyarat. Begitulah pentingnya ibadah solat. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kalaulah kita ambil kisah iblis, mengapa iblis Allah campakkan mereka dari surga? Padahal satu kesalahannya, ketika Allah perintahkan iblis dan makhluk-makhluk lainnya untuk sujud kepada Adam, iblis enggak mau. Padahal sebelum Nabi Adam diciptakan, ibadah iblis itu luar biasa dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Tetapi ketika dapat perintah Allah untuk menyuruh iblis dan makhluk lainnya untuk sujud kepada Adam, iblis enggak mau, karena mereka merasa mereka yang bagus ciptaannya dibandingkan Adam. Mereka aba wastakbar, mereka enggan dan mereka sombong. Lalu Allah campakkan mereka dari surga. Begitu juga kalau kita ambil kisah ayam. Ayam yang kita kurung, kita beli di pasar, kita kurung selama 3 hari ataupun seminggu lamanya. Ketika ayam ini kita lepas, dia pada sore harinya akan pulang pada kandangnya, akan pulang pada rumahnya. Tahu dia kandangnya, tahu dia rumahnya. Padahal ayam cuma dikurung selama 3 hari ataupun seminggu lamanya. Begitu juga ayam, ketika ingin mencari makan ataupun rezeki, bertemu dengan seekor cacing, ingin mematok cacing tadi. Tetapi ketika ada panggilan tuannya, kur kata tuannya, dia akan lebih memantingkan panggilan tuannya daripada dia mematok cacing tadi. Padahal cacing ayam tidak Allah beri akal. Tapi beda dengan kita manusia ini. Allah beri kita otak, Allah beri kita akal. Ketika kita langsung dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah kata Allah, mari solat kata Allah. Biar apa? Hayya 'alal falah, biar kita mendapatkan yang namanya kemenangan. Masih banyak kita yang meninggalkan, masih banyak kita yang melalaikan. Padahal kita tidak disuruh sujud pada Adam, tapi kita langsung disuruh sujud kepada yang menciptakan Nabi Adam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak kita yang meninggalkan, masih banyak kita yang melalaikan. Kita disibukkan dengan keluarga kita, kita disibukkan dengan gadget kita, kita disibukkan dengan pekerjaan kita, kita disibukkan dengan sahabat-sahabat kita. Ketika Allah memanggil, kita tinggalkan, kita lalaikan. Pertanyaannya, iblis saja satu kesalahannya, Allah campakkan mereka dari surga. Bagaimana dengan kita manusia ini yang begitu banyak dosa yang kita lakukan sama Allah, yang begitu banyak maksiat yang kita perlihatkan sama Allah, yang begitu banyak silaturahmi yang kita putuskan sama kita. Pertanyaannya, mau Allah campakkan di mana kita ini? Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 179. Di situ Allah bersumpah. Apa kata Allah? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh-sungguh kata Allah, akan kami isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Karena apa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati kata Allah, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Lalu apa lagi? Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Dan mereka mempunyai mata kata Allah, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda kekuasaan Allah. Lalu apa lagi? Walahum azanul la yasma'una biha. Dan mereka mempunyai telinga kata Allah, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah.
Di ujung ayat itu Allah katakan, ulaika kal an'ami bal hum adal. Mereka itu seperti binatang-binatang ternak, bal hum adal, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, kata Allah, mereka itulah orang-orang yang lengah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Lalu apalagi bukti syukur kita kepada Allah? Sambungan ayatnya, wanhar, berkurbanlah. Berkurban kita berarti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau kita berkurban berarti kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita melihat saudara-saudara kita yang ikut berkurban, itu artinya mereka ingin mendekatkan dirinya sedekat-dekatnya kepada Allah, dan juga bentuk rasa syukurnya, bentuk rasa terima kasihnya kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Kemarin juga kita melihat saudara-saudara kita, padahal dia mampu, dia kaya, banyak uangnya, banyak hartanya, bagus rumahnya, cantik mobilnya, ada pekerjaannya, bagus pangkatnya, lalu dia tidak mau berkurban. Inilah bentuk manusia yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pandai dia berterima kasih atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Selagi kita masih hidup, panjang umur, mungkin tahun ini kita tidak bisa berkurban, insyaallah pada tahun ke depan marilah bersama-sama kita ikut berkurban. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah, juga untuk mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.